Mengenal manfaat teknologi AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadikan sebuah mesin untuk bisa belajar dari sebuah pengalaman. Selain itu juga menyesuaikan banyak input baru dan melaksanakan tugasnya layaknya manusia. Contoh-contoh dari adanya AI bisa kamu lihat di komputer yang mampu bermain catur, hingga sebuah mobil yang mampu mengendarai sendiri tanpa ada driver. Tentu saja, dari teknologi ini komputer bisa dilatih untuk menyelesaikan bermacam tugas yang caranya dengan memproses beberapa data serta mengenali polanya di dalam data tersebut. Di video kali ini, channel Jagat Teknologi Dunia akan mengajak kamu untuk mengenal lebih jauh teknologi AI. Sejarah AI. Pada awalnya, istilah kecerdasan buatan atau AI ini tercipta di tahun 1956. Namun AI semakin populer hingga sekarang karena adanya volume data, algoritma canggih, serta peningkatan daya dan penyimpanan komputasi. Riset mengenai AI pada awal dilakukan sekitar tahun 1950-an, melakukan penelitian mengenai topik yang meliputi penyelesaian masalah dan juga metode simbolik. Selanjutnya di tahun 1960-an, Depan Amerika Serikat telah menunjukkan minatnya pada jenis pekerjaan yang menggunakan AI dan kemudian melakukan pelatihan terhadap komputer untuk membuat tiruan penalaran manisa yang mendasar. Seperti misalnya, Defense Advanced Research Project Agency yang bertugas melakukan penyelesaian dari proyek pemetaan jalan di tahun 1970-an. Selanjutnya, DARPA juga telah memiliki asisten pribadi yang cerdas pada tahun 2003. Sebelum adanya Siri, Alexa atau Cortana memiliki namanya. Penggunaan AI. Di awal pekerjaannya, AI membuka peluang untuk otomatisasi dan penalaran formal yang bisa dilihat di komputer saat ini. Pekerjaan itu juga termasuk memiliki sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang bisa dirancang sebagai pelengkap dan melakukan peningkatan kemampuan manusia. Banyak dikisahkan dalam film-film mancanegara maupun novel fiksi ilmiah yang menggambarkan AI dibuat sebagai robot yang mirip dengan manusia. Selanjutnya, AI akan mengambil alih dunia. Tentu saja, dengan adanya evolusi AI seperti yang dideskripsikan itu memang tidak terlalu menakutkan. Justru sebaliknya, dengan adanya evolusi AI ini banyak memberikan manfaat yang khusus di lingkungan industri. Saat ini, AI sudah menjadi salah satu bagian yang integral untuk berbagai perangkat lunak selama bertahun-tahun. Banyak yang menggunakannya untuk kepentingan industri yang memanfaatkan kecanggihan dari AI ini. Kategori AI. AI yang makin berkembang kemudian terbagi jadi dua kategori yang berdasarkan dari alokasi penggunanya. Kategori-kategori AI itu antara lain: weak, kategori AI pertama yaitu weak atau lemah. Untuk kategori yang satu ini bisa dikatakan sebagai kecerdasan buatan yang sempit. Artinya, sistem AI ini dibuat dan juga dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Seperti misalnya, asisten pribadi virtual yang ada pada Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, dan yang lainnya. Strong. Kategori yang berikutnya yaitu kecerdasan buatan umum atau strong AI. Artinya dari sistem AI yang dibuat, ini memiliki kemampuan kognitif manusia pada umumnya. Misalnya, melakukan penerapan teknologi yang diterapkan dari sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan juga contoh-contoh lainnya. Dari sistem tersebut memiliki algoritma yang mampu memberikan permintaan hasil pencarian dari user dan melakukan akses aplikasi maupun website internet.
Jenis-jenis Artificial Intelligence. Dari kategori yang telah dijelaskan dan juga memahami tentang apa itu AI dan sejarahnya, kini perlu juga dijelaskan mengenai jenis-jenis dari AI itu sendiri. Jenis-jenis AI itu antara lain Neural AI. Pertama, yaitu Neural AI. Jenis yang satu ini sangat populer di kalangan ilmuwan komputer sejak tahun 1980-an. Di dalam jenis ini merupakan sebuah sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan pada bentuk simbol, melainkan pada bentuk neuron buatan seperti halnya otak yang telah direkonstruksi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dari pengetahuan yang telah terkumpulkan kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian itu kemudian dihubungkan dalam suatu kelompok. Proses pendekatan ini disebut juga dengan metode bottom up yang bekerja dari bawah. Dengan demikian, sistem saraf memang harus selalu dilatih agar mampu mengumpulkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Neural Network. Selanjutnya yaitu Neural Network yang merupakan sistem AI yang diatur dalam sebuah lapisan. Lapisan itu saling terhubung satu sama lain lewat sebuah simulasi. Inputnya menjadi lapisan paling atas dan berfungsi sama seperti halnya sensor. Setidaknya ada dua sistem atau lebih di dalam kumpulan sistem yang lebih besar. Seluruhnya tersusun secara bertingkat. Kemudian lapisan itu akan mengirimkan serta mengklasifikasikan suatu informasi dari adanya koneksi. Simbol Manipulating AI. Terakhir, yaitu simbol Manipulating AI yang merupakan sistem AI dengan cara kerja menggunakan simbol abstrak. Pada jenis ini merupakan suatu perancangan yang memerlukan banyak eksperimen maupun uji coba. Pada intinya, tahap uji coba tersebut melakukan pengujian dari sistem kecerdasan manusia yang direkonstruksi di tingkat yang lebih terstruktur dan lebih logis. Selanjutnya, dari informasi tersebut, AI bekerja melalui simbol yang akan dibaca oleh developer. Dari koneksi itu, sifatnya abstrak dan memberikan kesimpulan yang logis. Cara kerja AI. Mengenai cara kerja dari sistem kecerdasan buatan ini, yaitu menggabung beberapa data, algoritma cerdas, sistem yang diolah secara berulang, dan memungkinkan suatu perangkat lunak belajar otomatis dalam mengikuti pola serta fitur yang ada. Demikianlah penjelasan mengenai AI yang menjadi teknologi super canggih di masa kini yang makin serius dikembangkan.